Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita, tanggapan suatu dialog. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu hari ada seorang pemudi Islam, sebutlah muslimah. Ditanya oleh seorang pemuda, sebutlah dia sebagai musyrikin yang nadanya menyerang Islam dan ingin mengalihkan muslimah itu kepada agama yang dipeluknya dengan cara melontarkan beberapa pertanyaan sehingga menjadi suatu dialog yang isinya sebagai berikut. Musyrikin: mengapa wanita Islam menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan tapak tangannya saja? Muslimah menjawab, itu sudah ketentuan Allah Ta'ala dalam agama Islam. Musyrikin bertanya lagi, mengapa pria Islam tidak menutup tubuhnya seperti kaum wanita? Seorang muslimah menjawab, sebab ketentuan Allah Ta'ala bagi kaum pria itu hanya diwajibkan antara pusat sampai lutut saja. Musyrikin bertanya lagi, katanya agama Islam itu mengajarkan bahwa semua manusia itu di hadapan Allah sama. Mengapa dalam kenyataan ini Allah memperlakukan tidak sama antara pria dan wanita dalam soal pakaian? Muslimah menjawab, sebagai orang Islam kita harus bersikap sami'na wa ata'na dalam urusan agama. Kita cukup mendengar dan mentaatinya. Musyrikin bertanya lagi, mengapa pada hari Jumat siang kaum pria Islam pergi ke masjid sedang kaum wanita Islam tidak? Muslimah menjawab, sebab salat Jumat berjamaah itu diwajibkan bagi sedangkan bagi kaum wanita Islam tidak diwajibkan. Musyrikin bertanya lagi, mengapa Allah hanya mewajibkan bagi kaum pria saja? Muslimah terdiam. Musyrikin melanjutkan lagi pertanyaannya, di mana letak persamaan dalam beribadah antara kaum pria dan kaum wanita di dalam Islam? Muslimah terdiam lagi. Kemudian musyrikin melanjutkan pertanyaannya, benarkah Allah itu maha adil? Muslimah menjawab, betul. Bahkan Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan sifat keadilannya dalam Quran suci. Musyrikin bertanya, benarkah orang Islam itu diperintah mencontoh sifat-sifat Allah, termasuk sifat-sifat adilnya? Muslimah menjawab, betul.
Musyrikin bertanya lagi, mengapa di dalam masalah warisan Allah lebih mengutamakan pihak pria? Muslimah menjawab, dalam hal apa pria lebih diutamakan? Musyrikin menjawab, benarkah bagian warisan pria itu 2 kali bagian kaum wanita? Muslimah menjawab, betul. Kemudian musyrikin bertanya, di manakah letak keadilan Allah dalam hal ini? Muslimah terdiam. Musyrikin bertanya, saudara, sebenarnya agama Islam itu buatan Muhammad sebagai alat untuk mencari kesenangannya sendiri dan kaum yang sejenisnya dengan merekayasa wanita agar dengan sukarela hormat dan patuh kepada pria. Muslimah menjawab, apa buktinya? Musyrikin, buktinya, bukankah Muhammad pernah berkata bahwa dunia itu kesenangan dan sebaik-baik kesenangan itu adalah wanita solehah. Musyrikin berkata, atau maaf, Muslimah berkata, betul, itu sebuah riwayat hadis Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Musyrikin berkata lagi, bukankah hadis itu menjunjung dan menyanjung wanita agar ia bergengsi supaya membina diri untuk menjadi wanita solehah? Muslimah bingung. Musyrikin berkata lagi, disinilah kepandaian Muhammad di dalam merayu wanita yang mempunyai fitrah senang disanjung dan dipuja. Dia memanfaatkan kelemahan wanita ini sehingga ia menurut dan lupa diri kalau disalihahnya itu untuk menyenangkan kaum pria. Muslimah tercengang. Musyrikin melanjutkan pembicaraannya, bukti kedua, bukankah Islam mengajarkan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu? Muslimah menjawab, betul, itu juga suatu riwayat hadis Nabi. Kemudian musyrikin berkata lagi, bukankah hadis itu memberikan pengertian bahwa wanita itu sebagai objek kesenangan kaum pria Islam? Lalu di mana letak kesenangan kaum wanita? Apakah ini tidak berarti bahwa Muhammad itu merekayasa kaum wanita untuk melayani kaum pria saja? Muslimah tercengang. Musyrikin berkata lagi, bukti ketiga, bukankah Islam mengajarkan bahwa kaum pria Islam itu boleh berpoligami dan Muhammad sendiri mempunyai istri lebih dari 8 wanita? Dan sekarang ini pun banyak pria Islam yang beristri lebih dari 1 atau berpoligami. Muslimah menjawab, betul.
Musyrikin berkata lagi, realita ini jelas bahwa Islam itu agama yang berguna dan menyenangkan kaum pria saja. Bagi wanita, silahkan saudari muslimah merenungkan. Muslimah termangu-mangu dan berpikir. Musyrikin melanjutkan pembicaraannya. Bukti keempat, bukanlah Islam mengajarkan apabila pria Islam masuk surga akan disambut 70 bidadari. Muslimah menjawab, betul. Musyrikin berkata lagi, apakah Islam juga mengajarkan apabila wanita Islam masuk surga akan disambut 70 bidadari? Muslimah menjawab, tidak ada. Musyrikin lalu berkata lagi, di manakah letak keadilan Allah dan bukti kesamaan pria dan wanita Islam di hadapan Allah? Muslimah diam dan tampak kebingungan. Musyrikin berkata lagi, saudari muslimah, renungkanlah, lain waktu kita sambung kembali pembicaraan ini. Demikian untuk kali ini. Kita lanjutkan dalam video berikutnya. Ini adalah tulisan dari Abdul Rojak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.